Halo Brosis, di tengah masa pandemi COVID-19 ini kita diminta untuk selalu berada di rumah atau stay at home. Banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang bisa kamu lakukan selama berada di rumah. Salah satu contohnya adalah dengan belajar bahasa Inggris. Tapi jangan khawatir Brosis, karena tidak perlu kamu datang ke tempat les atau mengeluarkan uang untuk belajar bahasa Inggris. Karena dengan smartphone kalian bisa belajar bahasa Inggris dengan mudah dan menyenangkan. Pada video kali ini aku akan bagikan 3 aplikasi yang patut kamu coba untuk belajar bahasa Inggris dengan mudah dan menyenangkan melalui smartphone kalian. Check this out. Hey yo, welcome back to my channel yo. Apa kabarnya brosis semua dimanapun kalian berada? Semoga brosis dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Kembali lagi di channel Batista Adventura, dan pada video kali ini aku mau men-sharekan kepada brosis 3 aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk belajar bahasa Inggris secara online melalui smartphone kalian. Tidak dipungkiri brosis semua, saat ini bahasa Inggris sudah menjadi bahasa global. Apapun keperluannya, apapun kepentingannya, pasti membutuhkan yang namanya bahasa Inggris. Seperti contoh, untuk melamar pekerjaan, ada beberapa pekerjaan yang mensyaratkan kita sebagai pelamar untuk menguasai bahasa Inggris minimal secara pasif. Itu yang pertama. Atau yang kedua juga ada untuk perkuliahan. Mungkin ada beberapa brosis yang mata kuliahnya itu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Mungkin ada beberapa. Atau yang ketiga, misalkan kalian mau kuliah di luar negeri. Tentunya, dan ini sudah menjadi syarat yang wajib, kalian harus menguasai minimal bahasa Inggris. Karena ada minimal skor, baik itu TOEFL ataupun IELTS, yang harus ditempuh, harus dipenuhi untuk bisa kuliah di luar negeri. Atau yang paling mendekati untuk kita semua sebagai calon mahasiswa baru, baik itu untuk S1 ataupun S2, itu juga ada syarat untuk memiliki minimal skor bahasa Inggris, tes bahasa Inggrisnya. Maka tidak dipungkiri untuk semua keperluan, semua kepentingan saat ini membutuhkan bahasa Inggris. Dan jangan khawatir, oleh karena itu, aku mengajak brosis semua untuk mulai saat ini kita sama-sama belajar bahasa Inggris. Tidak perlu keluar rumah, tidak perlu mengeluarkan biaya, karena secara gratis, secara free, kalian bisa belajar bahasa Inggris melalui smartphone kalian. Dimanapun kalian belajar, di kapanpun kalian bisa belajar bahasa Inggris ini tanpa adanya batasan waktu. Tapi sebelum masuk dalam pembahasan, seperti biasa brosis, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, tonton terus video-video yang ada di channel Batista Adventura, dan silakan komen bagi brosis yang mungkin mau request video apa, request pembahasan apa, nanti akan aku buatkan videonya untuk kalian. Tonton terus videonya supaya kalian tidak ketinggalan episode kali ini. Ada 3 aplikasi yang akan aku bagikan kepada brosis. Yang pertama ini adalah nama aplikasinya U-Dictionary. U-Dictionary ini juga merupakan kamus online yang bisa menerjemahkan kalimat ataupun kata dari bahasa Indonesia ke beberapa bahasa yang lainnya. Daripada penasaran, ayo kita mulai. Silahkan terlebih dahulu download aplikasinya melalui Google Play ataupun melalui Apple Store dan ketikkan U-Dictionary. Dia menggunakan standar Oxford. Karena aku sudah menginstalnya dan di sini aku belum update, jadi brosis silakan tekan tombol download dan tunggu proses downloadnya hingga 100% hingga selesai. Nah, inilah tampilan awal dari aplikasi U-Dictionary. Di sini kalau misalkan brosis mau menerjemahkan kalimat, bisa langsung ketikkan kata ataupun kalimat yang ada di sini. Dan ini sudah mencakup beberapa bahasa yang ada di dunia ini. Misalkan kita dari Indonesia ke Inggris, tinggal ketikkan kalimatnya atau ketikkan kata yang mau kita terjemahkan. Itu untuk bagian kamus. Kemudian di sini juga ada online learning. Kalian juga bisa belajar secara online. Ini materinya yang ada di sini. Dan biasanya gue juga belajar melalui video dari tab English Corner ini. Ini video yang bisa kamu pelajari juga. Dan pastikan ada kuota internet, karena ini membutuhkan koneksi internet. Coba kita tekan salah satu video yang ada di sini. Aku ada nikah sama mantan aku, mantan gue masih kenal lo.
So ini even though itu walaupun, meskipun, jikapun. Kalau even though itu sama. Itu salah satu contoh video online yang bisa kalian pelajari dari aplikasi ini. Selain video, kemudian kamus online, ini juga ada bisa kalian baca dengan artikel, bisa membantu kalian untuk belajar reading. Nih, ada juga untuk writing games. Nanti di sini bisa kalian lihat. Tapi kita kembali ke spelling check. Spelling check itu dia kuis untuk mengukur grammar ataupun vocab kalian sejauh mana. Di sini biasanya terdiri dari 5 soal. Ini tinggal kalian pilih jawaban yang pas. Kalau sudah selesai nanti menjawabnya tinggal kirim dan nanti tinggal bisa kita lihat skornya. Dan kita juga bisa lihat pembahasannya, mana yang betul, mana yang salah. Selain itu, bisa kita belajar juga dari word games ini. Jadi banyak alternatifnya bisa kita pelajari, apakah kita mau lihat dari video atau kita langsung belajar melalui gamesnya ini tadi, word fishing atau synonym game. Ini untuk vocabnya kalau tidak salah. Nah, ini tadi yang aku sampaikan, kalian juga bisa membelajar reading melalui articles yang ada di sini. Itu secara garis besarnya terkait dengan aplikasi YouDictionary. Aplikasi yang kedua tidak jauh berbeda dengan YouDictionary, tapi tentu saja pasti ada perbedaannya, yaitu adalah aplikasi yang namanya Cake Learn English for Free. Ini tinggal di-download saja, ini juga aku lupa update. Tunggu downloadnya sampai selesai. Tapi yang membedakan kalau Cake Learn English for Free ini tidak ada kamusnya seperti YouDictionary. Dan dia di sini fokus pada video yang ada di ini halaman utamanya, video-video, dan kita coba lihat salah satu video yang ada di sini. Nah, dari video ini kita bisa belajar listening-nya dan juga speaking. Speaking itu di sini. Nah, latihan berbicara. Kalau misalkan kalian mau belajar speaking-nya, tinggal kalian tekan tombol speak ini dan berbicaralah seperti biasa. Kemudian selain itu, kita belajar tentang speaking, tentang listening. Itulah yang lebih difokuskan dari aplikasi Cake Learn English for Free ini. Kalau untuk YouDictionary tadi, bisa kita belajar semuanya terkait dengan grammar, vocab, kemudian dari reading, dari writing, itu juga kita bisa pelajari di YouDictionary. Tapi kalau untuk Cake Learn English for Free ini hanya untuk listening dan speaking-nya, tidak terkecuali juga untuk grammar dan vocab-nya. Itu untuk aplikasi Cake Learn English. Nah, satu lagi, di aplikasi Cake Learn English ini itu ada pengatur waktu kita belajar dalam satu hari itu berapa lama. Caranya tekan tadi tombol yang ada di sisi kanan ini, kemudian tinggal kita klik edit. Di sini ada pengaturan tujuan belajarnya dalam satu hari kalian mau belajar berapa lama. Ada 5 menit itu kategori santai, 10 menit itu kategori biasa. Yang aku pakai itu adalah 20 menit, itu paket standar. Dan maksimal tuh 60 menit itu udah intens, udah rutin atau sudah expert lah seperti itu. Tapi biasanya untuk pengaturan awal ketika selesai di-download itu waktunya 10 menit yang biasa ini. Kalian tinggal ganti saja sesuai dengan kebutuhan kalian. Ini untuk aplikasi Cake Learn English for Free. Itulah dua aplikasi tadi yang YouDictionary dan juga Cake Learn English for Free. Dan misalkan ada brosis yang mau fokus untuk melatih listening mereka, itu bisa menggunakan aplikasi yang namanya IELTS Listening. IELTS Listening. Di sini ada banyak alternatif ya. Tapi setelah aku baca beberapa artikel di internet, mereka menyarankan untuk menggunakan aplikasi yang ini, IELTS Listening Practice English Listening. Ini juga aku gunakan sampai saat ini untuk melatih listening aku.
Sama seperti tadi, tinggal klik downloadnya dan tunggu proses downloadnya sampai selesai, karena ini aku sudah mendownloadnya dan juga sudah menginstalnya. Inilah halaman utama atau halaman yang pertama dari IELTS Listening Practice English ini. Kalian bisa mengukur kemampuan listening kalian dari tingkat beginner yang paling awal, intermediate, atau advance, atau conversation. Tapi kalau misalkan kalian mau keseluruhan, tidak terpisah-pisah seperti ini, kalian langsung saja geser tab ini paling pojok kanan, dan di situ tertulis ada practice test. Tinggal kalian klik, dan di sini ada 12 listening testnya. Coba kita tekan satu, yang pertama ini. Section 1. You will hear a woman and a man talking about their work at the library. First, you have some time to look at questions 1 to 5 and answer questions 1 to 5. Hello, I'm Mrs. Phillips, the head librarian. You're the new library assistant, aren't you? Yes, I'm Robert Haskell, but please call me Bob. All right, Bob. Swore. Jadi di sini itu kita diminta untuk mengisi blank yang ada di sini, yang ada di table ini maupun yang ada di bawah, dengan cara kita mendengarkan perbincangan tadi. Tapi di sini ada ketentuannya, no more than 2 words. Jadi sesuaikan. Ini juga untuk melatih kemampuan konsentrasi kalian dalam listening, karena listening itu yang penting adalah konsentrasi. Dan jangan lupa untuk baca petunjuknya. Modelnya macam-macam, ada yang suruh mengisi blank seperti ini, seperti tabel ini, atau multiple choice, multiple options. Ada disuruh memilih 5 options. 5 activities are available. Jadi suruh memilih dari 9 choices ini, kita disuruh memilih 5 yang sesuai dengan yang kita dengarkan tadi. Atau yang multiple choice seperti ini, pilihan ganda. Jadi macam-macam modelnya. Setiap tes ini, 12 tes ini terdiri dari 4 sesi, dan itu sangat membantu kali bagi aku. Kalau menurut aku sudah menggunakan ini sudah lama, ini sangat membantu sekali untuk melatih listening kita. Itulah 3 aplikasi yang aku bagikan kepada Brosis untuk bisa belajar bahasa Inggris secara online. Harapannya semoga 3 aplikasi tadi dapat membantu Brosis untuk belajar bahasa Inggris atau untuk meningkatkan kemampuan Brosis dalam berbahasa Inggris. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, tonton video-video yang ada di channelku, atau silakan komen yang bagi Brosis yang mau request video atau request pembahasan tentang apa, nanti akan aku videokan. Silakan komen di kolom komentar. Tetap semangat dan jangan lupa untuk bahagia.